Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan review sekilas saja ya mengenai saham-saham CPO, terutama mengenai update kinerja kuartal 3-nya. Nah, kenapa kita bahas saham CPO kali ini? Karena di minggu kemarin ada berita positif untuk emiten CPO ya, di mana China ya salah satu negara dengan konsumsi CPO terbesar di dunia. Negara Cina ini sudah menandatangani untuk membeli 1 juta ton CPO untuk tahun depan. Nah, tentunya ini menjadi sentimen positif untuk emiten CPO ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Dan silahkan teman-teman download ebook kami, karena kami sudah menulis ebook yang berisi 5 saham, di mana 5 saham ini menurut analisa kami masih kategori undervalue. Ya, bisa menjadi tambahan referensi untuk Anda nantinya. Ebook ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis dengan klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, ini adalah update kinerja dari emiten CPO. Nah, data harga saham yang saya ambil adalah data dari harga saham tanggal 14 November kemarin alias hari Senin ya. Itu untuk harga sahamnya. Kemudian untuk kinerjanya kita ambilkan kinerja terbaru posisi September 2022. Oke, langsung saja. Mengenai sentimennya, ini ya sentimennya di minggu kemarin. Jadi China ya ini sudah menandatangani komitmen pembelian tambahan CPO sebanyak 1 juta ton di tahun depan ya. Jadi ini merupakan salah satu sentimen positif untuk emiten CPO terutama di tahun depan ya. Kemudian kita lihat juga dari harga CPO-nya ya. Di tahun 2022 ini puncak-puncak harga CPO ya. Ini berada di sekitar bulan Maret April ya, waktu perang Rusia dan Ukraina terjadi pertama kalinya. Ya, harga CPO menyentuh level 7.000 ya. Ini 7.000 dalam satuan Malaysian Ringgit per ton ya. Kemudian di bulan Julinya mengalami penurunan ya, dan juga diikuti oleh menurunnya harga-harga saham CPO. Kemudian di bulan November ini sebenarnya sudah mulai rebound ya. Mulai rebound setelah jatuh di level sekitar level 3.000-an di bulan Oktober. Kemudian ini sudah rebound di harga 4.000-an. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjangnya selama 10 tahun terakhir, sebenarnya harga CPO di tahun ini tetap masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Bahkan dibandingkan sebelum COVID tahun 2020 ini masih lebih tinggi ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita melihat mengenai saham AALI ya. Nah, saham AALI ini mengalami puncak harga sahamnya itu ya sekitar di bulan Maret dengan April kemarin ya, saat harga CPO lagi tinggi-tingginya ya, sampai di perdagangan di level 13 ribuan. Kemudian di bulan Oktober jatuh sampai di level 7 ribuan, dan sekarang di posisi hari Senin tanggal 14 November ditutup di harga 8.375. Nah, kalau kita hitung secara kinerja dan juga valuasi, secara year to date harga saham AALI ini sebenarnya masih menunjukkan penurunan ya, minus 11,8%. Dan dari sisi PBV maupun PI rasionya, PBV-nya menunjukkan level 0,7 kali dengan PI rasio 10 kalinya. Oke, kita masuk ke kinerja AALI per September 2022, di mana kalau kita melihat kinerja secara tahunannya ini mengalami penurunan ya. Pendapatannya turun 8,3%, laba brutonya turun 26,3%. Di sisi laba bersih ini juga mengalami penurunan sebesar 17,2%. Kemudian yang kedua ada saham Sampurna Agro ya, atau saham dengan kode emiten SGRO, di mana hari Senin kemarin tanggal 14 harga SGRO di perdagangan di level 2100-an ya, di mana kalau kita melihat secara kinerja SGRO ini secara year to date naik 7,8%. Secara PBV menunjukkan level PBV 0,7 kali dengan PI rasio 3 kalinya. Ya, kita lihat kinerja posisi September 2022 untuk SGRO, di mana dari sisi kinerja sebenarnya tidak begitu banyak perubahan ya untuk di sisi salesnya. Penjualannya atau omsetnya kurang lebih hanya naik 0,13% saja ya, alias ya stagnan gitu ya. Tapi di sisi laba bruto mengalami kenaikan 28%, dan di sisi laba bersihnya mengalami kenaikan 58,2%. Sekarang kita
masuk ke saham ketiga, yaitu Triputra Agro Persada atau TAPG. Nah, TAPG ini di hari Senin kemarin diperdagangkan di level 670, dimana kalau kita menghitung secara kinerja dan valuasi, secara kinerja TAPG ini secara year to date menunjukkan kenaikan 9,8% untuk kinerja harga sahamnya ya, dan secara valuasi di harga 670 ini menunjukkan level PBV 1,4 kali dengan PI rasio 4 kalinya. Karena kita lihat kinerja TAPG posisi September 2022 ya, dimana kalau kita melihat dari sisi penjualan mengalami kenaikan 51% ya. Kemudian dari sisi laba bruto mengalami kenaikan 166%. Ya, ini menarik sekali, laba brutonya naik di atas 100% ya. Kemudian di sisi laba bersih naik 228%. Oke, kemudian saham selanjutnya yaitu Cisadane Sawit Raya atau CSRA ya. CSRA ini di hari Senin kemarin diperdagangkan di level 630-an. Kalau kita melihat pergerakan harga sahamnya berarti secara year to date CSRA ini naik kurang lebih 26% dengan rasio PBV 1,3 kali dan PI rasio 3,8 kalinya. Kemudian kita melihat kinerja per September 2022 di mana di sisi penjualannya naik 17,1%, di sisi laba bruto naik 32,6%. Kemudian di sisi laba bersihnya ini juga mengalami kenaikan 38,6%. Selanjutnya ada saham Dharma Satya Nusantara atau saham dengan kode emiten DSNG ya, di mana posisi hari Senin kemarin DSNG ini ditutup di level Rp615. Kalau kita hitung secara kenaikan harga sahamnya, DSNG ini secara year to date sudah naik 23%. Kemudian secara valuasi PBV-nya menyentuh level 0,9 kali dengan PI rasio 5 kalinya. Di sisi kinerja dari DSNG ini menunjukkan kenaikan juga ya. Di posisi September 2022 penjualannya naik 30,3% dengan laba bruto yang naik 63,8%. Di sisi laba bersihnya DSNG ini juga menunjukkan kenaikan performa atau kenaikan laba sebesar 115%. Oke, itu tadi review mengenai kinerja dari 5 emiten CPO. Nah, dari 5 emiten ini kira-kira yang paling menarik yang mana nih? Siapa tahu bisa kita kupas tuntas lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.